Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vivi dalam membahas statistika. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas media visualisasi lagi. Jadi ada satu media visualisasi yang gratis yang bisa teman-teman gunakan membuat datanya lebih menarik lagi dibaca atau membuat datanya lebih menarik lagi dalam proses visualisasinya. Dia banyak fitur dan apa itu? Mari kita mulai. Jadi ini teman-teman bisa masuk ke Google atau di tempat pencarian teman-teman, masuk cari Flourish sini, Flourish data visualization and storytelling. Oke, kemudian kita masuk. Setelah teman-teman masuk, dia akan membawa kita seperti ini kalau teman-teman sudah mendaftar. Tapi jika tidak, teman-teman nanti akan diarahkan untuk melakukan pendaftaran melalui email atau masuk menggunakan email. Nah, ini contoh-contoh yang sudah saya buat. Tapi kita jangan kesini dulu. Misalnya kalau kita pertama kali masuk tanpa pernah membuat satu project, nah kita akan ditampilkan seperti ini, yaitu bentuk-bentuk visualisasi yang bisa teman-teman pilih. Mulai dari area BAM chart, yang paling umum bar chart, pie chart, ini ya, diagram garis, diagram lingkaran, semuanya yang ada di sini. Nah, ada juga mapping ini, tapi di sini sebelumnya saya perjelas bahwa memang belum ada yang khusus negara Indonesia. Jadi kalau misalnya kita memvisualisasikan negara, itu sudah bisa di bagian Word sini. Kemudian ke bawah lagi ada yang kayak scatter plot, kayak diagram pencar seperti ini. Nah, ada juga 3D map. Kemudian ada bar chart trace, yang ini yang bergerak. Kalau teman-teman biasa lihat diagram yang bergerak, nah ini di sini. Bar chart, radar chart ini melihat misalnya bagaimana keadaan misalnya jarak masing-masing variabel dari satu titik misalnya seperti ini, atau dari satu indikator ke dari satu titik misalnya, itu bisa digunakan yang ini. Hierarki teman-teman bisa memasukkan misalnya di dalam kategori, ada lagi subkategori seperti itu. Seperti ini. Jadi ada banyak media visualisasinya ya, banyak sekali ini. Saya saja belum pernah menggunakan semuanya. Kayaknya ini yang berbintang ini tidak bisa digunakan. Ini khusus yang premium. Nah, ini kan saya gratis. Nah, kalau di sini untuk pengguna dasar, nanti kita akan belajar ini semua. Kita akan belajar dengan saya. Saya belajar sama-sama dengan teman-teman, tapi saya belajar duluan, teman-teman tinggal lihat videonya. Nanti yang mungkin saya buat di bagian ini sebagai media laporan, membuat laporan penjualan lagi. Kemudian bar chart trace yang bergerak ini, radar chart sama yang hierarki. Ini yang akan saya gunakannya, coba. Nah, bisa kita lihat kemudahannya itu, misalnya kita di diagram lingkaran. Salah satu kemudahannya pada saat kita klik diagram lingkaran ini, kita akan masuk dalam satu project atau membuat diagram lingkaran. Kalau teman-teman pernah membuat menggunakan Tableau, ini hampir sama dengan Tableau. Jadi diagramnya itu dibuat atau grafiknya itu dibuat masing-masing, nanti dashboardnya baru bisa disatukan seperti itu. Misalnya seperti ini, data diagram lingkarannya ini tuh sudah ada isinya data. Jadi kita bisa mencontohnya, oh bentuk data yang seperti ini atau bentuk data yang demikian ya dia perlukan untuk membuat diagram tersebut. Jadi teman-teman bisa tinggal copy atau upload data seperti itu. Kita lihat lagi di bagian di sini, misalnya yang diagram ini ya, diagram ini mau lihat yang setuju, netral, dan tidak setuju. Teman-teman bisa melihat bentuk datanya seperti ini. Dia memang sudah memasukkan data, jadi di masing-masing diagram yang akan kita gunakan, dia itu sudah menggunakan data. Jadi kita bisa sesuaikan, kita bisa pahami bahwa data atau bentuk data yang dibutuhkan itu seperti itu. Nah, ini juga memiliki banyak fitur di bagian sininya, bagian color, bagian tipe chart dan lain-lain. Jadi ini semacam media visualisasi lainnya, tapi ini berbeda lagi. Intinya kalau teman-teman pernah pakai diagram Tableau, ini hampir sama dengan Tableau. Kita buat di satu-satu project, nanti akan digabungkan di akhir misalnya. Gabungkannya di mana? Misalnya kita buat new story di sini. Di new story di sini teman-teman bisa buat scrolly, ini yang premium ya, kayaknya yang premium. Ya. Nah, ini kita buat slide. Bisa slide-nya itu diambil dari just a visualization. Ini yang saya maksud, yang hampir sama dengan Tableau. Jadi kita pilih misalnya target penjualan, kita masukkan di sini. Nah, ini akan menjadi slide pertama. Nah, teman-teman bisa tambahkan informasi-informasi seperti itu. Misalnya di sini tambahkan informasi seperti itu. Nah, kalau misalnya mau tambah slide, tinggal new slide. Nah, pilih diagram visualisasi yang lain. Nah, kalau yang basic slide kita akan membuat kayak bercerita, kayak slide biasanya. Kita kasih title, kayak subtitle, teks, kemudian gambar apa di sini. Jadi teman-teman terserah menggunakan gambar apa. Misalkan video, berarti begini, image, file, tinggal copy URL-nya. Misalnya video dari YouTube ya, kita coba video dari Vivianti MM channel, misalnya ini ya. Kita copy URL-nya, Ctrl C, kemudian ke sini.
Kita masuk ke sini, kita masukkan. Apakah dia bisa paham? URL profil saja atau play video control on. Oke. Ini dia terbaca seperti ini. Kenapa tidak bisa? Intinya seperti itu teman-teman, kemudahannya. Jadi nanti untuk fitur-fitur khususnya kita akan belajar di video selanjutnya. Intinya teman-teman kenal Floris ya. Floris ini bisa gratis, bisa buat gratis, dan salah satu keunggulannya itu bisa teman-teman jadikan ini ya, saya hapus yang ini dulu. Bisa langsung dikaitkan ke presentasi Canva presentasi seperti itu. Bisa juga langsung presentasi di sini seperti ini. Oke, saya pernah buat satu. Saya ke home dulu. Saya ini buat ini kayaknya kalau nggak salah ya, ini saya sudah buat yang ini, saya sudah susun. Jadi kita lihat seperti ini. Bisa juga teman-teman langsung presentasi di sini ya. Jadi tinggal geser penjualan harian. Nah, bisa diberikan diberikan filter di setiap slide-nya. Jadi dia bisa interaktif lagi. Kemudian ini penjualan di setiap provinsi, penjualan seperti itulah intinya. Nah, untuk caranya nanti kita lihat di video saya satu persatu nantinya cara membuatnya. Intinya teman-teman kenal Floris ya, Floris. Oke, kita kembali ke sini. Dan teman-teman, misalnya ini kalau mau dibuka di Canva atau grafik-grafiknya yang mau dimasukkan di Canva, bisa masukkan add to Canva presentation. Dia akan mengkaitkan sesuai dengan email Canva-nya teman-teman. Email yang teman-teman kaitkan di sini seperti itu. Oke, semoga informasi ini membantu. See you di video selanjutnya. Kita membuat laporan penjualan dengan menggunakan bantuan media Floris. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.